Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 76. Haoren tidak berharap melihatnya paman ketiga di sana. Dia terpana sejenak dan mengabaikannya. Hei, nak, aku berbicara denganmu. Zhao Kuo berteriak dengan tidak sabar ketika dia tidak mendapat jawaban dari Haoren. Setelah mengabaikannya lagi, Haoren menoleh ke Zhao Yanzi dan berkata, "Sekarang paman ketiga kamu ada di sini, lupakan saja." Dia memasukkan salah satu payung itu kembali ke tasnya. Kemudian, dia menatap hujan yang berhamburan, membuka payungnya yang lain, dan berjalan pergi. Apa amarah? Zhao Yanzi cemberut saat dia menatap punggungnya. Dia berlari dan menyeret lengannya setelah beberapa detik. Mengapa mengamuk seperti anak kecil? Kamu bisa kembali bersama kami sekarang karena paman ketiga ada di sini untuk menjemputku. Dia bertanya. Aku tidak akan masuk ke mobil paman ketiga kamu. Haoren dengan ringan membuang tangannya. Apa yang kamu katakan, nak? Zhao Kuo mendengarnya dengan pendengarannya yang akut dan berteriak dari jauh. Keras kepala. Grumpy. Zhao Yanzi menginjak kaki kanannya dan memutuskan untuk meninggalkan Haoren sendirian. Dia berlari kembali ke paman ketiganya di gerbang sekolah. Dia sedikit tergerak ketika dia melihat dia menunggu di gerbang sekolah dengan payung, meskipun dia tidak suka paman ini. Lupakan dia dan lepaskan. Zhao Kuo merasakan suasana hati Zhao Yanzi yang buruk. Setelah dia membuka pintu untuk membiarkannya masuk, dia memulai Mercedes hitam. Haoren diam-diam berjalan di sepanjang jalan dengan payungnya. Dia mengabaikan mobil juta yuan yang melewatinya karena yang dia pedulikan hanyalah neneknya. Itu adalah ide acak untuk menjemput Zhao Yanzi dari sekolah. Dia tidak melakukannya karena itu akan membuatnya bahagia. Jika ada, dia melakukannya sebagai hadiah untuk kerja kerasnya belakangan ini. Saat Mercedes hitam itu lewat, Zhao Yanzi kembali menatap Haoren yang sedang berjalan sendiri. Dia merasa sedih untuknya tiba-tiba. Paman ketiga, biarkan saja. Mari kita bawa dia bersama kita, kata Zhao Yanzi. Aku tidak akan membawanya, dia pikir dia siapa. Kata Zhao Kuo dengan bangga. Mobil itu meninggalkan Haoren ketika mereka berbicara. Zhao Yanzi berbalik lagi untuk melihat Haoren yang berjalan-jalan di tengah hujan, dan dia tiba-tiba berkata kepada paman ketiganya, "Paman ketiga, hentikan mobil." Mengapa? Apakah kamu lupa sesuatu? Mendengar Zhao Yanzi berteriak, Zhao Kuo segera memarkir mobil di sepanjang jalan. Silakan, paman ketiga. Bawa ranselku bersamamu. Zhao Yanzi membuka pintu mobil dan melompat keluar. Hujan. Zhao Kuo berkeras. Tidak apa-apa. Dia berlari kembali ke genangan air saat air mencerminkan bentuk kaki pucatnya yang ramping. Haoren sedang berjalan dengan kepala di bawah payung ketika tubuh kecil memasuki pandangannya. Dia mendongak dan melihat Zhao Yanzi berdiri di depannya, terengah-engah. Beri aku payung. Dia mengulurkan tangannya. Haoren tidak menyadari apa yang dia maksud. Beri aku payung. Dia mengulangi dengan suara lebih keras. Haoren menatapnya saat ia mengambil payung lain dari tasnya, bingung. Zhao Yanzi dengan cepat mengambilnya dari Haoren, membukanya, dan berjalan maju dalam langkah-langkah besar. Haoren mempercepat untuk menyusulnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu berjalan dengan aku ketika ada mobil menunggu kamu. Haoren bertanya padanya. Siapa yang ingin menemanimu? Tidak bisakah aku menikmati hujan saja? Zhao Yanzi melompati genangan air kecil dan cemberut. Paman ketiga mendukung Mercedes ke arah mereka dan menurunkan kaca jendela. Tidak apa-apa, paman ketiga. Kamu bisa kembali dulu. Zhao Yanzi melambai padanya. Dia memandangnya dengan bingung ketika dia menyadari ketidaksabaran dalam nada suaranya. Dia merasa bersalah dan bertanya-tanya apakah dia telah melakukan sesuatu yang salah. Memang semakin sulit melihat gadis kecil ini. Dia sangat marah pada bocah ini sehingga dia ingin dia mati, tapi sekarang. Dia menghela nafas ketika melihat mereka berjalan maju berdampingan. Kemudian, dia menginjak pedal gas dan pulang. Hujan gerimis turun dengan murah hati dari langit. Udara tidak sesegar ini untuk beberapa saat, dan angin sejuk dan menyegarkan membuat mereka merasa sangat nyaman. Sepatu dan kaus kaki Zhao Yanzi menjadi basah, namun dia tetap bersikeras berjalan daripada naik bus atau memanggil taksi. Bagaimana ujiannya? Tanya Haoren. Biasa saja, jawabnya. Kemudian dia menambahkan, kamu tidak membantuku menipu.
Kamu tentu hanya mengandalkan dirimu sendiri dalam ujian. Bagaimana kamu bisa menipu? Hao Ren berkata dengan rasa kebenaran yang kuat. Puff, jangan bilang padaku kau tidak pernah selingkuh, kata Zhao Yanzi dengan jijik. Hao Ren memeriksa masa lalunya dan menyadari bahwa dia tidak benar-benar benar selama ujian sekolah menengahnya. Namun, dia berdiam diri untuk dirinya sendiri. Kami hanya menggunakan beberapa lembar contekan, dan pelanggaran paling serius adalah mengintip surat-surat orang lain. Tidak ada yang cukup berani untuk meminta jawaban dengan ponsel. Kapan kamu akan mendapatkan hasil kamu? Tanya Hao Ren. Sangat menyebalkan, kamu bukan orang tua aku. Zhao Yanzi memutar matanya ke arahnya. Hao Ren bertengkar diam-diam, aku tutor kamu, dan aku calon suami kamu. Melihat betapa defensifnya dia tetap diam ketika mereka terus berjalan. Dia tidak menjawab pertanyaannya. Kamu dan presiden kelas itu, apa yang terjadi dengan kalian berdua belakangan ini? Tiba-tiba Zhao Yanzi bertanya setelah mengambil beberapa langkah lagi. Mengapa kamu bertanya? Hao Ren tertarik. Hanya ingin tahu. Dia cemberut mulutnya dan sedikit mempercepat. Hao Ren berpikir dalam hati ketika dia bergegas dan menyusulnya, mungkinkah dia berpikir bahwa Xie Yujia adalah pacarku di sekolah? Tidak mengira dia bisa cemburu juga, pikir Hao Ren sambil menatap wajah mungilnya. Mereka mempercepat dan melambat dari waktu ke waktu sampai mereka tiba di rumah Zhao Yanzi. Mercedes hitam Zhao Kuo diparkir di luar. Zhao Yanzi mengeluarkan kuncinya dan membuka pintu, dan dia segera mendengar pertengkaran antara ayahnya dan paman ketiganya dari ruang tamu. Apa? Saudaraku, kamu mengundang orang-orang brengsek itu dari Samudra Barat. Suara keras Zhao Kuo masuk ke telinga Hao Ren. Diam, kami punya tamu di sini, Zhao Guang menyuruhnya diam. Kita perlu mengundang mereka apakah kamu suka atau tidak. Mereka dulu berteman baik dengan kami. Jika kami tidak mengundang mereka ke pesta ulang tahun ke-15 Z, itu seperti datang ke tempat terbuka yang terbuka untuk umum. Saudaraku. Zhao Kuo berhenti sendiri ketika dia menyadari bahwa Hao Ren dan Zhao Yanzi telah kembali. Ayah, paman ketiga, aku kembali. Zhao Yanzi berjalan ke dalam dan meletakkan payung di sudut. Paman, Hao Ren mengikuti dan menyapa. Dia tidak ingin terlihat kasar di depan Zhao Guang walaupun dia bukan penggemar berat Zhao Kuo. Di mana nenek aku? Tanya Hao Ren. Hehe, dia sedang memasak makan malam dengan Hong Yu di dapur, Zhao Guang tertawa. Kemudian, dia menoleh ke Zhao Kuo dengan wajah lurus dan berkata, kamu, ikut aku ke ruang belajar. Wajah Zhao Kuo memerah saat dia melihat ke bawah. Dia kemudian mengikuti Zhao Guang, yang lebih tinggi dan lebih tegap, ke ruang belajar. Bab 77. Hao Ren berjalan ke dapur dan menyapa Zhao Hongyu dan neneknya yang sibuk memasak. Zhao Yanzi mengikuti dan menyambut ibunya nenek. Karena makan malam belum siap, Zhao Hongyu meminta Hao Ren dan Zhao Yanzi untuk naik dan bermain sebelum makan malam disajikan. Dengan demikian, mereka naik ke atas dan memasuki kamar Zhao Yanzi. Zhao Yanzi tidak lagi merasakan perlawanan terhadap Hao Ren memasuki kamarnya, tapi itu masih wilayahnya, dan Hao Ren harus mematuhi aturannya saat dia berada di sana. Aku akan bermain game, dan kamu membaca. Setelah memasuki ruangan, Zhao Yanzi segera ditugaskan tugas. Dari rak buku, Hao Ren mengambil novel yang sedang dia baca. Dia bertanya dengan santai, ulang tahunmu akan datang. Ini bulan depan, jawab Zhao Yanzi. Dia menyalakan komputer sebelum berganti ke sandal merah muda yang biasanya dia kenakan di kamarnya. Apa Samudera Barat yang paman ketiga kamu baru sebutkan? Hao Ren terus bertanya. Dia tahu sedikit tentang suku naga. Terkadang dia merasa mereka tidak berbeda dari orang biasa, dan terkadang setiap gerakan dan setiap kata mereka adalah sebuah misteri. Samudera Barat juga merupakan klan naga, sama seperti klan naga lautan timur kita, tetapi dengan berbagai wilayah yang terkendali. Mereka payah menjalankan bisnis di tanah itu, dan mereka bodoh dan sombong. Nada suara Zhao Yanzi mengungkapkan kebenciannya terhadap Samudra Barat. Dan ada Samudra Selatan dan Samudra Utara juga. Hao Ren berspekulasi. Ya, tapi kami hanya punya sedikit kontak dengan mereka. Kita hanya akan bertemu di konferensi tahunan, kata Zhao Yanzi sambil menunggu komputer untuk memulai. Konferensi tahunan. Ya, itu adalah pertemuan rutin untuk klan sungai, uap, danau, samudra naga. Kecuali untuk konferensi tahunan, ada pertemuan suku naga 2 tahunan. Hal ini lebih rumit dari yang bisa kamu bayangkan. Namun, itu bukan urusan aku, dan ayah aku yang mengurusnya, katanya.
Permainan melintas di layar komputer, dan Zhao Yanzi melompat ke kursinya dan meraih mouse. Dia tidak lagi berminat untuk mengobrol dengan Hao Ren. Di sisi lain, Hao Ren tidak ingin mengajukan pertanyaan lagi. Dia tahu dia harus terbiasa dengan itu secara bertahap karena hal-hal, seperti yang dikatakan Zhao Yanzi, lebih rumit dari yang dia bayangkan. Dari jawaban singkat Zhao Yanzi, Hao Ren tahu Zhao Guang menjalankan klan naga Laut Timur dan karenanya memiliki banyak hal di piringnya. Tidak heran dia sibuk sepanjang hari, dan adik laki-lakinya Zhao Kuo melampaui dia dalam tingkat kultivasi. Sebagai istri Zhao Guang, Zhao Hongyu juga seorang wanita yang sibuk. Hanya Zhao Yanzi, yang dihargai oleh semua orang, yang bebas stres dan paling bahagia. Meskipun ini adalah masalahnya, dia harus memikul beban dan kewajibannya ketika dia besar nanti. Duduk di kursi berbaring dan menatap Zhao Yanzi yang sedang sibuk memainkan game online, Hao Ren merenung dalam hati. Setelah berpikir sebentar, dia mengambil sebuah novel untuk menghabiskan waktu. Jam terus berdetak, dan makan malam segera siap. Ren, turun untuk makan malam. Zhao Hongyu memanggil mereka di kaki tangga. Datang. Zhao Yanzi dan Hao Ren menjawab dan bangun pada saat yang sama sebelum kehabisan ruangan bersama. Di mana paman ketiga? Turun ke bawah, Zhao Yanzi bertanya ketika Zhao Kuo tidak ada di hadapannya. Dia harus kembali untuk menyelesaikan beberapa bisnis, kata Zhao Hongyu dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia pasti bertengkar dengan ayah, Zhao Yanzi menunjukkan kebenaran sebelum duduk. Itu tidak masalah. Aku akan mengunjunginya nanti, katanya. Paman ketiga kamu mudah marah dan keras kepala. Dia perlu waktu untuk memikirkan semuanya, Zhao Hongyu melepas celemek dan berkata. Kemudian, dia menoleh ke Hao Ren dan neneknya dan menambahkan, Bibi, Ren, mari kita makan. Baiklah, nenek duduk dan menyentuhkan tangannya. Aku sudah lama tinggal di sini, dan aku minta maaf atas masalah yang kusebabkan padamu, katanya. Tidak ada masalah sama sekali. Bibi, kamu banyak membantu aku, kata Zhao Hongyu dengan hangat. Nenek tersenyum dan menoleh ke Hao Ren ketika dia berkata, Ren, aku sudah memutuskan dengan ayahmu bahwa besok, dua keluarga kita akan makan siang bersama dan saling mengenal satu sama lain. Besok, Hao Ren mengangguk, berharap hari seperti itu akan datang. Jadi, makan malam ini adalah makanan terakhir yang akan kumiliki di rumah nenek menambahkan dengan sedikit melankolis. Selama tinggal, dia dan Zhao Hongyu telah menjadi teman, dia sangat menyukai Zhao Yanzi, dan meskipun Zhao Guang jarang berbicara, dia menunjukkan rasa hormat yang tulus terhadapnya. Itulah alasan mengapa nenek merasa enggan meninggalkan rumah mereka. Lagi pula, putra dan menantunya, yang selalu sibuk dengan pekerjaan mereka, tidak pernah memberinya kehangatan seperti itu. Bibi, jangan katakan itu. Kamu dapat datang kapan saja kamu mau. Jika kamu mau, kamu bisa tinggal di sini selamanya, kata Zhao Hongyu segera. Hehe, itu tidak mungkin. Aku tidak bisa menyusahkan kamu lagi. Ayo makan, kata nenek. Melihat kesedihan dan keengganan di wajah nenek, Hao Ren berharap dia bisa terus tinggal di sini. Namun, seperti yang dikatakan nenek, mereka tidak bisa menyusahkan keluarga Zhao Hongyu lagi. Selain itu, ayah dan ibunya telah kembali dari luar negeri, dan sama sekali tidak ada alasan bagi neneknya untuk tinggal di rumah orang lain. Ren, kamu bisa tinggal di sini malam ini dan tidak perlu kembali ke sekolah, kata Zhao Guang tiba-tiba. Oke, kata Hao Ren segera, ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan neneknya. Hujan gerimis di luar, dan suasana di ruang makan sedikit melankolis. Ini adalah kedua kalinya Hao Ren menginap di rumah Zhao Yanzi. Dia tidur di ranjang di lantai di kamar neneknya, dan mereka mengobrol sampai malam. Nenek penuh pujian untuk keluarga Zhao Yanzi, dan jelas bagi Hao Ren bahwa dia telah membentuk ikatan yang mendalam dengan mereka selama tinggal singkat di sana. Hari berikutnya adalah hari Sabtu, dan itu adalah hari yang cerah. Zhao Hongyu telah berkemas untuk nenek sementara masih berusaha untuk berubah pikiran tentang pergi. Nenek ingin tinggal bersama mereka, tetapi dia juga merasa tidak nyaman tinggal lebih lama. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, dia telah meminta putranya untuk memesan reservasi di Starlight Restaurant, yang terbaik di East Ocean City. Makan siang dijadwalkan untuk 11 a.m. Menurut rencana, orang tua Hao Ren harus pergi ke rumah Zhao Yanzi untuk mengambil tas nenek sebelum pergi ke restoran bersama untuk makan siang. Namun, orang tua Hao Ren tidak muncul pada jam 11 malam. Nenek, yang gelisah sepanjang pagi, tidak bisa menunggu lagi dan memanggil putranya. Segera, dia diberitahu bahwa mereka tertunda dan akan segera tiba.
Karena itu, mereka duduk di ruang tamu dan menunggu. Setengah jam berlalu, dan orang tua Hao Ren masih belum muncul. Nenek yang telah berusaha tampil tenang menjadi gelisah. Bibi, tenang saja. Lalu lintas pasti telah menunda mereka, Zhao Hongyu menghiburnya. Hao Ren juga mulai tidak sabar. Keluarga Zhao Yanzi menunda semuanya dan menunggu orang tuanya, tetapi mereka tidak mau muncul. Setengah jam lagi berlalu. Ketika nenek hendak menelepon lagi, Ford putih tiba di pintu. Ayah Hao Ren dengan setelan perak dan ibunya dengan gaun hitam panjang keluar dari mobil dan bergegas bergandengan tangan. Mereka cocok satu sama lain dengan sempurna, tidak peduli dalam penampilan atau temperamen. Jika Xie Yujia ada di sini, dia pasti akan terkejut karena pasangan itu tidak lain adalah Hao Zonghua dan Yue Yang memberikan kuliah sains di East Ocean University beberapa hari sebelumnya. Melihat Hao Zonghua dan Yue Yang datang ke sisinya, nenek tidak menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, ekspresi tegas yang tidak biasa muncul. Dia menunjuk ke lantai dan berkata ketika tubuhnya sedikit bergetar, tarik tanganmu. Bab 78. Mendengar suara keras nenek, Zhao Hongyu dan keluarganya semua terkejut juga. Bu, tolong tenang, buru-buru. Hao Zonghua mengambil 2 langkah ke depan dan menjelaskan, aku harus menangani beberapa urusan mendesak di kantor, dan itulah sebabnya aku agak terlambat. Penelitian ilmiah adalah prioritasmu, dan wanita tua ini sama sekali bukan urusanmu, kan? Wajah nenek jatuh ketika dia bertanya. Mendengar nada bicara nenek berubah sedikit lebih lembut, Hao Zonghua mengambil 2 langkah ke depan dan menjawab ketika dia ingin membantunya berjalan ke mobil, aku. Ulurkan tanganmu. Nenek mengangkat suaranya tiba-tiba. Hao Zonghua yang bermartabat menggigil pada omelan ibunya dan melirik keluarga Zhao Hongyu dengan malu. Bibi, melihat situasi berubah menjadi buruk, Zhao Hongyu berjalan ke nenek dan mencoba menenangkannya. Hongyu, jangan ikut campur. Hari ini, aku harus mengatakan, nenek mengangkat tangannya dan menghentikan Zhao Hongyu. Melihat situasi canggung antara ibu dan putranya, Yue yang akhirnya memecah kesunyian dan berkata, Bu, tolong tenang. Tekanan darah tinggi kamu. Dan kamu. Nenek yang biasanya ramah berada di samping dirinya sendiri hari ini. Apakah kamu pernah merawat Ren sejak dia lahir? Aku merawatnya sendiri. Pernahkah kamu khawatir tentang tugas-tugas di rumah tangga ini? Aku merawat mereka sendiri. Kerja. Pekerjaan adalah segalanya dalam hidup kamu. Teriaknya. Dimarahi oleh nenek, Yue yang sopan mundur sedikit dan tetap diam. Beri aku tanganmu. Nenek berteriak pada Hao Zonghua untuk ketiga kalinya. Melihat ibunya gemetar marah, Hao Zonghua takut dia akan terserang stroke lagi karena tekanan darah tinggi, dan dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya karena malu dan memperpanjang telapak tangannya. Nenek melihat sekeliling dan melihat kipas lipat di atas meja kopi, dan dia mengambilnya seketika. Kipas lipat memiliki bingkai yang terbuat dari kayu rosewood halus, dan itu halus dan keras. Seperti pepatah lama, di antara semua kebajikan, kesalehan anak didahulukan. Dengan semua perjalanan kamu ke luar negeri, sepertinya kamu telah melupakan ajaran dan disiplin leluhur kami. Nenek memegang tangan Hao Zonghua di satu tangan dan menabrak telapak tangan dengan kipas lipat. Merasakan rasa sakit yang tajam, Hao Zonghua memiliki keinginan untuk menarik tangannya, tetapi dia tidak berani di depan ibunya yang marah. Sebuah bilur merah segera muncul di telapak tangannya. Di mana kamu saat aku pingsan karena tekanan darah tinggi? Di mana kamu saat aku keluar dari rumah sakit? Di mana kamu saat aku siap untuk pulang? Jika bukan untuk keluarga Zhao Hongyu, aku pasti sudah mati. Petik 2. Jepret. Bulu mata lain mendarat di telapak tangan Hao Zonghua. Yue yang merasa kasihan pada suaminya tetapi takut untuk menghentikan nenek. Dia berkata dengan suara rendah, Bu, tolong jangan katakan itu. Setiap kata yang aku katakan adalah benar. Keluarga Hongyu menyelamatkan hidup aku, dan mereka merawat aku. Bagaimana dengan kamu? Zonghua adalah putra aku, dan kamu adalah menantu perempuan aku, tetapi di mana kamu saat aku dalam bahaya? Dan kamu memperlakukan penyelamat aku dengan sikap seperti itu. Aku mungkin buta huruf, tetapi aku tahu kebajikan dan bagaimana bertindak dengan itikat baik. Jepret. Bulu mata ketiga mendarat di telapak tangan Hao Zonghua. Telapak tangan Hao Zonghua dengan cepat berubah merah, dan ilmuwan terkenal ini berdiri dengan patuh di hadapan ibunya dengan wajah merah dan berkeringat. Kami sepakat pada pukul 11, maka kamu harus datang pada jam 11 malam. Terlambat tidak menghargai waktu orang lain. Keluarga Hongyu adalah penyelamat aku, dan kamu membuat mereka menunggu di rumah.
Kamu tidak tahu berterima kasih atas kebaikan mereka dan telah bertindak dengan itikat buruk. Petik 2. Jepret, 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 jepret. Kipas itu mendarat di telapak tangan Hao Zonghua berulang kali setiap kali nenek membuka mulutnya. Kamu tidak tahu berterima kasih, tidak berbakti, dan tidak setia. Aku tidak ingin anak seperti kamu. Nenek semakin marah dengan setiap cambukan. Dia sekarang terengah-engah, tetapi pemukulan semakin kuat. Hao Zonghua membungkuk di depan ibunya dan menanggung rasa sakit dengan cemberut. Dia terus menunduk sepanjang waktu. Ketika dia masih kecil, nenek akan memarahinya dengan cara ini setiap kali dia bermain-main atau malas dengan studinya. Dalam 20 tahun terakhir sejak dia tumbuh dan mendapatkan reputasinya, dia belum dihukum seperti ini. Sekarang di depan orang luar, dia mengalami kemarahan ibunya lagi. Dia tidak hanya merasakan sakit yang membakar tetapi juga rasa malu, rasa bersalah, dan rasa terima kasih juga. Aku mengajari kamu segala sesuatu tentang kesalehan berbakti, iman, kejujuran, dan kehormatan. Apakah kamu lupa semuanya? Petik 2. Jepret, 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 jepret. Serangkaian bulu mata lain mendarat di telapak tangannya, dan Hao Zonghua mengertakkan giginya, menahan kemarahan ibunya, dan tidak menarik tangannya yang dianggap sebagai tangan yang paling berharga dan berharga dalam sains karena tangannya dapat membelah membran sel dengan bantuan sebuah mikroskop dan sepasang pinset. Jangan kira kamu di atas semua orang dengan beberapa hadiah dan dukungan dari wali kota. Ada sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Bagaimana kamu bisa menyebut diri kamu seorang lelaki ketika kamu memperlakukan para penyelamat dengan cara ini? Terengah-engah, nenek tidak tahan lagi, dan ia harus duduk di sofa di belakangnya. Bu, ini salahku. Hao Zonghua bergerak maju dan memegang tangan ibunya dan berkata dengan tulus. Aku juga salah, Yue yang mengambil 2 langkah ke depan dan berkata dengan kepala menunduk. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan kamu. Jangan lupakan ajaran nenek moyang kami saat kamu berada di luar negeri. Kata nenek dengan suara keras. Bibi, jangan memaksakan diri. Kamu harus berhati-hati karena kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Zhao Hongyu mengambil kesempatan untuk menenangkannya. Nenek, tolong jangan marah. Zhao Yanzi juga berjalan untuk menghibur nenek. Hao Ren pindah ke sisi neneknya dan dengan lembut menepuk punggungnya, membantunya tenang. Hao Zonghua dan Yue yang sekarang berdiri di samping nenek dalam diam. Beberapa hari sebelumnya, mereka ilmuwan percaya diri dan bersemangat memberikan ceramah di auditorium. Tetapi sekarang, mereka memiliki air mata di mata mereka ketika mereka menghadapi nenek seperti anak-anak yang disalahgunakan. Iman dan kebajikan. Mereka adalah dasar dari ras kita. Meskipun kamu sedang membangun karir yang besar, kamu tidak akan berarti apa-apa jika kamu lupa prinsip-prinsip dasar menjadi manusia. Nenek mengangkat kepalanya dan menambahkan. Bu, kita tahu kita salah, kata Hao Zonghua dan Yue yang bersama-sama. Baiklah kalau begitu. Sekarang ambil tasku. Nenek menatap mereka dengan tajam. Dengan tergesa-gesa, Hao Zonghua dan Yue yang mulai memindahkan tas nenek ke mobil mereka. Hao Ren melihat telapak tangan seperti tomat merah dari ayahnya yang menggigil tak terkendali, dan dia tahu nenek sudah mati serius kali ini. Aku minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Setelah beberapa kali menarik napas dalam-dalam, nenek kembali ke dirinya yang ramah dan berkata kepada Zhao Hongyu dan Zhao Guang. Tidak apa-apa, kata Zhao Guang sambil tersenyum. Setelah secara terbuka memarahi putranya, nenek Hao Ren meminta maaf kepada tuan rumahnya, berharap bahwa mereka tidak akan menyimpan dendam terhadap orang tua Hao Ren karena terlambat. Bu, semua tas ada di dalam mobil. Bisakah kita pergi makan siang sekarang? Hao Zonghua masuk kembali ke rumah dan berkata. Ekspresinya kembali normal dan tidak tampak malu seperti beberapa menit sebelumnya. Nenek berdiri dan berjalan menuju pintu. Setelah beberapa hari istirahat di rumah Zhao Hongyu, nenek jauh lebih kuat, dan kulitnya terlihat lebih sehat. Dia sudah tua, tapi kepalanya jernih. Dia tahu Zhao Hongyu pasti telah menaruh banyak bahan berharga dalam sup ayam yang dia buat untuknya. Juga, dia mencatat betapa Zhao Hongyu menyukai Hao Ren. Melihat Zhao Yanzi dan Hao Ren bersama-sama, dia menemukan sikap tenang cucunya cukup cocok dengan kelucuan Si. Sekarang dia telah memberitahu semua orang bahwa keluarga Zhao Hongyu adalah penyelamatnya dan menunjukkan kepada mereka otoritasnya sebagai bos besar keluarga Hao, semuanya akan berjalan lancar. Dia bersedia menunggu beberapa tahun selama Zhao Yanzi dan Hao Ren memiliki perasaan satu sama lain. Dia tidak keberatan usia Zhao Yanzi sejak ketika dia masih muda, dia bahkan melihat gadis-gadis menikah pada usia 12 atau 13.
Hao Ren tidak menyadari rencana neneknya di bawah ledakannya, dan dia berjalan neneknya keluar dari pintu dan masuk ke Ford ayahnya. Zhao Guang mengusir Chevrolet hitamnya, dan dua mobil melaju menuju restoran Starlight satu demi satu. Hari ini, apakah kita hanya makan siang, atau apakah kita ingin memberitahu orang tua Ren tentang pengaturan itu? Duduk di kursi penumpang, Zhao Hongyu bertanya pada Zhao Guang. Bibi baru saja menyatakan kepada kami bahwa dia memiliki keputusan akhir dalam keluarga. Karena ini adalah masalahnya, kita dapat membuatnya diketahui, kata Zhao Guang dengan tenang. Duduk di kursi belakang, Zhao Yanzi mendengar diskusi orang tuanya, dan dia menggigit bibirnya tetapi tidak menyela. Aku tidak ingin menikahi paman konyol itu, memandangi awan melalui jendela mobil, dia merenung pada dirinya sendiri. Bab 79. Berbeda dengan diskusi antara Zhao Guang dan Zhao Hongyu, keempat anggota keluarga Hao Zonghua terdiam di Ford putih. Duduk di kursi belakang, nenek masih marah. Bagaimanapun, itu tidak dapat diterima untuk Hao Zonghua dan Yue yang terlambat 1 jam pada hari yang penting. Takut membuatnya marah lagi, Hao Zonghua dan Yue yang tidak berani memulai percakapan. Seperti Zhao Yanzi yang berada di Black Chevrolet, Hao Ren menatap awan putih dan tersesat dalam pikirannya sendiri. Dua mobil tiba di Starlight Restaurant yang terletak di pusat kota, dan kedua keluarga itu saling menyapa lagi dan diantar oleh seorang pelayan ke kompartemen mereka yang dipesan. Mereka duduk, dan Hao Zonghua menyerahkan menu yang sudah dipilih ke pelayan. Aku berterima kasih atas perhatian keluargamu terhadap ibuku. Hari ini, istri aku dan aku ingin mengucapkan terima kasih. Setelah menyerahkan menu kepada pelayan, Hao Zonghua mulai berbicara dengan Zhao Guang. Mereka tidak punya waktu untuk perkenalan karena kemarahan nenek, dan mereka harus saling memperkenalkan satu sama lain sekarang. Aku ayah Ren, Hao Zonghua. Dan ini adalah ibu Ren, Yue Yang. Hao Zonghua berdiri dan melanjutkan. Senang bertemu denganmu. Zhao Guang mengangguk dan berdiri juga. Aku ayah Si, Zhao Guang. Ini adalah ibu Si, Zhao Hongyu. Dan ini anak aku, Zhao Yanzi. Di bawah bimbingan Ren yang bagus, kinerja Zi di sekolah telah meningkat pesat, katanya. Zhao Yanzi cemberut dan berpikir, skor jangka menengah aku belum dipublikasikan. Betapa munafik orang dewasa itu. Bapak. Dan Ni. Hao adalah ilmuwan terkenal yang dihormati oleh semua orang. Kami tidak tahu bahwa kamu adalah orang tua Ren, dan merupakan kehormatan besar untuk bertemu dengan kamu. Zhao Hongyu menambahkan. Aku baru saja melakukan penelitian, dan aku masih jauh dari menjadi seorang ilmuwan besar. Wajah Hao Zonghua sedikit memerah dan berkata dengan tergesa-gesa saat dia memikirkan omelan yang dia terima dari ibunya di rumah Zhao Guang. Apa yang Tuan dan Nyonya Zhao lakukan? Tanya Yue yang hangat. Hehe. Aku menjalankan bisnis kecil, dan istri aku menjalankan studio desain kecil, jawab Zhao Guang. Itu bagus, jawab Hao Zonghua dengan sopan. Dia tahu Zhao Guang rendah hati. Menilai dari dekorasi interior rumah Zhao Guang, dia tahu bisnis Zhao Guang bukan kecil. Namun, dia tidak menyadari bahwa perusahaan Zhao Guang, pada kenyataannya, adalah grup Mingli yang terkenal yang bisnisnya mencakup banyak industri. Itu juga salah satu kelompok manufaktur mesin paling terkemuka di negara ini. Meskipun studio desain Zhao Hongyu hanya memiliki sekitar selusin karyawan dan hanya merupakan perusahaan mini, ia memiliki reputasi yang sangat baik di kalangan desainer dan menempati peringkat di antara 6 studio desain interior terbaik di negara ini. Putrimu itu cantik. Apakah dia di sekolah menengah? Yue yang memandang Zhao Yanzi di seberang meja dan tersenyum. Ya, dia di kelas 8. Dia bukan siswa yang rajin, dan itulah sebabnya kami meminta Ren untuk mengajarinya, Zhao Hongyu menjawab sambil tersenyum. Hehe. Aku harap Ren kami tidak menyebabkan kamu terlalu banyak kesulitan, Yue yang melanjutkan. Tidak semuanya. Ren cerdas dan perhatian. Aku sangat menyukainya, begitu juga suami aku. Dia akan menjadi menantu yang luar biasa, kata Zhao Hongyu. Yue yang tidak menyadari bahwa Zhao Hongyu serius dengan topik ini. Dia tertawa kecil dan berkata bahwa Ren masih harus menempuh jalan panjang. Aku yakin Ren akan mengikuti langkahmu dan menjadi ilmuwan hebat, bukan? Tanya Zhao Hongyu. Tidak. Tidak. Yue yang segera melambaikan tangannya dan menjawab, Zonghua dan aku sama-sama di bidang sains dan tahu itu terlalu menuntut karir. Itu sebabnya kami tidak pernah mendorongnya ke arah ini. Kami berharap dia bisa menjalani kehidupan biasa. Zhao Hongyu mengangguk dan puas dengan jawaban ini. Dia khawatir bahwa Hao Ren akan mencurahkan seluruh waktu dan energinya ke dalam pekerjaannya seperti orang tuanya dan mengabaikan Si.
Si kamu terlihat sangat cantik dan cerdas. Dia suatu hari akan melakukan hal-hal besar, puji Yue Yang. Hehe, dengan kinerja akademisnya saat ini, kami tidak berharap terlalu banyak darinya. Kami hanya berharap dia akan menjadi seperti gadis biasa dan dapat menemukan suami yang baik yang mencintainya. Petik 2. Dia baru di kelas 8. Bukankah masih terlalu dini untuk memikirkan hal itu? Petik 2. Tidak, tidak terlalu dini. Para ibu melakukan pemanasan dengan topik sementara mereka menunggu hidangan mereka. Di mata publik, Yue Yang adalah ilmuwan wanita misterius. Tapi di dalam, dia hanya seorang ibu biasa yang suka berbicara tentang anaknya. Dia dan suaminya sama-sama ilmuwan terkenal, tetapi mereka tidak memiliki harapan yang tinggi untuk putra mereka. Kehidupan mereka tampak bermartabat dan tinggi di atas kerumunan, tetapi sangat sulit. Mereka berharap kehidupan Haoren akan lebih sederhana dan lebih nyaman. Kalau tidak, dengan kemampuan mereka, mereka akan mengirim Haoren ke sekolah dasar, menengah, dan tinggi terbaik di negeri ini dan kemudian ke universitas domestik atau bahkan internasional terbaik. Sementara itu, Haoren selalu bersikap rendah hati, tidak pernah menggunakan nama orang tuanya untuk kenyamanannya. Dia bekerja keras, menaiki tangga akademik seorang diri, dan akhirnya memasuki Universitas Samudra Timur yang terkenal secara nasional. Tentu saja, itu bukan rahasia bahwa Hao Zonghua dan Yue yang memiliki seorang putra bernama Haoren. Beberapa pejabat di pemerintah kota tahu tentang itu, tetapi mereka akrab dengan temperamen kedua ilmuwan ini dan tidak akan melakukan apapun untuk menyenangkan mereka. Sementara Yue Yang dan Zhao Hongyu saling menghangatkan diri, Zhao Guang dan Hao Zonghua, seperti ayah biasa, berbicara tentang pekerjaan mereka di sisi lain meja. Karena tak satu pun dari mereka yang tahu tentang bidang profesi lain, pembicaraan mereka terdengar dangkal dan sementara. Adapun Haoren dan Zhao Yanzi, mereka hanya saling memandang dari seberang meja. Sementara orang tua mulai terbiasa dan topik menjadi lebih luas dan lebih dalam, mereka masih tidak bisa berkontribusi dan hanya mengamati arah pembicaraan mereka dengan hati-hati. Ketika hidangan mulai disajikan, Haoren dan Zhao Yanzi menyibukkan diri dengan makan, yang merupakan alasan lain untuk tidak bergabung dalam percakapan orang tua mereka. Kamu sangat sibuk, dan kamu tidak sering tinggal di desa, kan? Melihat Zhao Guang dan Hao Zonghua masih belum begitu dekat satu sama lain, Zhao Hongyu memulai topik lain yang diarahkan pada Hao Zonghua. Oh, kami kadang-kadang pergi ke luar negeri untuk melakukan penelitian, tetapi kami tinggal di negara itu sebagian besar waktu. Namun, Yue Yang dan aku menghabiskan sebagian besar waktu kami di laboratorium dan lembaga penelitian dan telah mengabaikan Ren. Untungnya, dia adalah anak yang baik dan sangat mandiri, jawab Hao Zonghua. Kamu tidak punya banyak waktu untuk merawat bibi, kan? Tanya Zhao Hongyu ragu-ragu. Kami menyewa paman Wang untuk merawat ibuku. Kami biasanya memeras waktu untuk tinggal bersamanya ketika kami berada di pedesaan. Kejadian itu membuat kami sadar bahwa ada beberapa masalah dengan pengaturan kami sebelumnya. Yue Yang dan aku membahasnya, dan kami sedang mempertimbangkan untuk mempekerjakan orang lain yang satu-satunya tanggung jawab adalah merawat ibu aku, kata Hao Zonghua. Aku masih bisa bergerak. Aku tidak butuh bantuan orang lain untuk merawat aku. Nenek, yang diam, tiba-tiba berbicara. Aku punya saran. Karena bibi rukun dengan kami dan kamu sangat sibuk, dia bisa tinggal di rumah kami, dan kami bisa saling menjaga, kata Zhao Hongyu. Tidak, itu tidak pantas. Hao Zonghua segera menggelengkan kepalanya dan menjawab, kami sudah lama merepotkanmu, dan kami tidak bisa membebani kamu lagi. Jadi, aku hanya beban, nenek mengeluarkan komentar. Bukan itu maksudku, buru-buru. Hao Zonghua menoleh ke nenek dan menjelaskan. Sebelum kamu kembali dari luar negeri dan setelah kamu kembali ke East Ocean City, kamu baru saja memanggilku 2 kali. Bukankah itu berarti aku membebani kamu? Kata nenek. Karena Zonghua dan aku kembali dari luar negeri, kami harus menyediakan waktu untuk memberikan ceramah di East Ocean University, dan kemudian pengawas mengatur agar kami diwawancarai oleh semua jenis media. Kami sangat sibuk sehingga kami bahkan tidak punya banyak waktu untuk tidur, Yue yang mencoba menjelaskan. Aku akan dibiarkan dengan bantuan yang disewa. Sepertinya aku benar-benar beban, mengabaikan penjelasan Yue Yang, nenek melanjutkan keluhannya. Sebenarnya, Hao Zonghua sangat peduli tentang ibunya, namun, setiap kali dia memanggilnya, dia akan mengeluh melalui telepon selama lebih dari 1 jam, membuat jadwalnya yang ketat semakin ketat. Seiring berjalannya waktu, Hao Zonghua lebih jarang memanggil ibunya. Menghadapi keluhan nenek yang terus-menerus,
sebuah pikiran muncul di Yue Yang, harapan terbesar ibu adalah agar Ren menemukan pacar. Dia menoleh ke Hao Ren dan bertanya, Ren, gadis yang datang ke kelas denganmu adalah pacarmu, bukan? Bab 80. Zhao Yanzi, yang telah makan steak tanpa sadar, tiba-tiba menjadi waspada. Zhao Guang dan Zhao Hongyu, yang telah berbicara dan tertawa dengan orang tua Hao Ren juga menjadi serius. Merasakan perubahan di atmosfer, Hao Ren menjelaskan dengan tergesa-gesa, Bu, dia adalah presiden kelas kita. Presiden kelas. Yue yang tidak percaya padanya, aku melihatmu memegang tangannya. Tidak, aku tidak. Bu, hentikan. Hao Ren gelisah dan mencoba menjelaskan, dia baru saja menyeretku ke sana untuk menemukan tempat duduk. Petik 2. Wajah Hao Ren memerah karena kegelisahannya, tetapi Yue yang tidak menyadari situasinya, menganggap Hao Ren pemalu. Dia tertawa, hehe, jangan menyembunyikannya dari ibu. Aku tidak akan keberatan, dan nenek kamu akan senang untuk kamu juga. Selain itu, gadis itu sangat cantik dan berhati hangat. Ayahmu juga memikirkan gadis itu dengan baik. Menggigit bibirnya, ekspresi Zhao Yanzi telah berubah sementara ekspresi orang tuanya berubah dari heran menjadi tidak dapat dibaca. Ren, apakah dia benar-benar pacarmu? Nenek bertanya. Tidak, dia tidak. Dia benar-benar hanya presiden kelas. Kami hanya pergi ke kuliah bersama. Hao Ren menjelaskan sementara keringat mulai terbentuk di dahinya. Meskipun belum ada apa-apa antara Zhao Yanzi dan dirinya sendiri, dia setidaknya tunangannya. Selain itu, tidak ada apapun antara dia dan Xie Yujia. Dia tidak akan disalahkan atas hal-hal yang tidak dia lakukan. Namun, penjelasannya hanya meyakinkan orang tuanya bahwa sesuatu sedang terjadi. Melihat minat ibunya, Hao Zonghua melakukan pemanasan terhadap topik ini dan menambahkan, Ren, meskipun aku hanya melihatnya sekilas, aku pikir dia adalah gadis yang baik. Dia baik padamu, aku tidak akan keberatan jika kamu pergi bersamanya. Jika dia belum menjadi pacarmu, kamu bisa mengejarnya karena dia terlihat seperti gadis yang baik dan perhatian. Aku yakin nenek kamu akan menyukainya juga. Dia telah membuat ibunya marah dengan keterlambatannya, dan sekarang dia ingin menghiburnya dengan topik favoritnya. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka memperburuk masalah ini di mata calon mertua yang duduk di seberang meja. Karena usia muda Zhao Yanzi, mereka tidak pernah berpikir untuk memasangkan Hao Ren dan Zhao Yanzi bersama. Melihat suasana hati Hao Ren yang baru-baru ini baik, nenek berpikir bahwa dia punya pacar. Sekarang dengan tebakannya dikonfirmasi oleh Hao Zonghua dan Yue Yang, wajahnya bersinar. Ren, jangan menyembunyikannya dari kami. Cari waktu dan bawa gadis itu kembali mengunjungi aku. Katanya riang. Lagi pula, menjadikan Zhao Yanzi sebagai cucu iparnya hanyalah angan-angannya, dan dia akan senang jika Hao Ren memang punya pacar. Zhao Yanzi tidak bisa mendengarkannya lagi. Dengan mendengus, dia berdiri dengan tiba-tiba dan meninggalkan kompartemen mereka. Zhao Hongyu memanggilnya, tetapi Zhao Yanzi tidak melihat ke belakang. Frustrasi, Hao Ren buru-buru berdiri dan mengikutinya keluar dari kompartemen. Melihat Hao Ren mengikutinya, Zhao Yanzi mempercepat langkahnya dan berlari menuju tangga. Namun, bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari Hao Ren? Hao Ren bergegas dan meraih pergelangan tangannya. Presiden kelas bukan pacarku. Hao Ren berkata dengan sungguh-sungguh. Zhao Yanzi mendengus dan mengangkat bahu dari tangannya. Kamu tidak perlu memberi aku penjelasan. Teriaknya. Hao Ren menatapnya dan bertanya, apakah kamu marah? Aku tidak perlu marah karena aku tidak menyukaimu. Aku tidak peduli siapa pacar kamu, kata Zhao Yanzi kaku. Baiklah, aku akan menjelaskannya padamu. Hari itu, ketua kelas ingin pergi ke kuliah. Karena tidak ada yang ingin pergi bersamanya, dia bertanya kepada aku. Kemudian selama acara penandatanganan buku, karena satu siswa hanya bisa mendapatkan satu tanda tangan, dia menyeret aku ke sana untuk mendapatkan satu buku tambahan yang ditandatangani untuknya. Hao Ren menjelaskan dengan sungguh-sungguh, tetapi Zhao Yanzi meletakkan tangannya di telinganya, menolak untuk mendengarkannya. Gadis konyol ini, Hao Ren mengambil tangan kanannya dari telinganya dan berkata, kamu harus mendengarkan aku. Tidak, 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 Zhao Yanzi terus menggelengkan kepalanya. Tak berdaya, Hao Ren meraih tangannya dan mulai menyeretnya kembali ke kompartemen mereka. Biarkan aku pergi. Aku tidak akan kembali. Zhao Yanzi memukul lengan Hao Ren dengan tangan kirinya. Bertekad, Hao Ren membungkuk tiba-tiba dan menggendongnya sebelum berjalan kembali ke kompartemen mereka. Kamu brengsek.
Zhao Yanzi mengutuknya sambil memukul bahu dan dada Hao Ren dengan kedua tangannya dan menendang di atas lengannya dengan kakinya. Namun, perjuangannya yang lemah tidak ada artinya bagi Hao Ren yang sekarang berada di tingkat kedua dari Scroll Concentration Spirit. Jangan menendang, atau rokmu akan meluncur ke atas, dengan Zhao Yanzi di lengannya, Hao Ren memperingatkannya. Kamu, brengsek. Dia menoleh dengan tiba-tiba dan menggigit lengan Hao Ren. Aduh! Teriak Hao Ren tetapi tidak menurunkannya. Apakah kamu anjing? Tanyanya. Untungnya, dia telah mencapai level kedua dari Spirit Concentration Scroll, dan otot-otot lengannya sekeras batu. Itulah mengapa gigi Zhao Yanzi tidak melukainya. Aku naga. Zhao Yanzi membalas dengan marah. Hao Ren meletakkan Zhao Yanzi berwajah merah di pintu kompartemen mereka. Dia berbalik dan mencoba melarikan diri, tetapi Hao Ren menangkapnya di bahu dan membalikkannya. Dia meraih tangannya sebelum mendorong pintu terbuka dan berjalan masuk. Apa yang terjadi? Tanya Hao Zonghua dengan heran. Sesuatu muncul, dan Zi harus berlari keluar untuk menghadapinya, kata Hao Ren. Dengan keraguan di wajahnya, Hao Zonghua bertanya lagi, lalu, masalah ini diatasi. Ya, sudah selesai. Hao Ren mengangguk. Dia meraih tangan Zhao Yanzi sedikit lebih erat dan mencoba mencegahnya kehabisan lagi. Kembalilah ke tempat duduk kamu, kata Hao Zonghua. Melihat wajah merah Zhao Yanzi, Zhao Hongyu tidak tahu apa yang terjadi. Tapi melihat Hao Ren bergegas keluar dengan khawatir dan kembali bergandengan tangan dengan Zi, dia pikir itu pertanda baik. Kalian berdua duduk bersama, katanya ketika melihat mereka. Zhao Yanzi tidak ingin duduk di sebelah Hao Ren, tapi dia tidak bisa melepaskan tangannya dari cengkeramannya. Selain itu, dia tidak ingin terlihat disengaja dan tidak sopan di depan orang tua nenek dan Hao Ren. Gadis itu benar-benar bukan pacarmu. Yue yang melanjutkan topik setelah melihat Hao Ren kembali sambil memegang tangan Zi. Dia merasa aneh. Bu, percayalah padaku ketika aku mengatakan dia bukan pacarku. Kata Hao Ren tanpa daya. Kata-kata itu untuk ibunya dan Zhao Hongyu. Baik. Aku pikir kamu akhirnya punya pacar sendiri. Setelah mendengar jawaban Hao Ren, nenek sedikit kecewa. Di masa lalu, seorang pria dapat memiliki 3 hingga 4 istri. Namun, Ren kami bahkan tidak punya satu, nenek mengeluh. Hao Ren mulai berkeringat pada pikiran kuno neneknya. Bibi, apa pendapatmu tentang si kami? Melihat Zhao Yanzi dan Hao Ren bergulat di bawah meja, Zhao Hongyu bertanya. Cerdas, lincah, imut, aku sangat menyukainya, jawab nenek. Apa yang dipikirkan oleh Tuan dan Nyonya Hao? Zhao Hongyu mengalihkan pertanyaan ke Hao Zonghua dan Yue Yang. Kesan kami padanya sangat bagus. Dia cantik dan pintar, kata Yue Yang, dan Hao Zonghua, yang duduk di sebelahnya, mengangguk setuju. Merasakan arah pembicaraan, Zhao Yanzi dan Hao Ren menghentikan serangan dan pertahanan mereka di bawah meja secara bersamaan dan mengalihkan pandangan mereka kepada para penatua di meja. Setelah mengamati dan merenungkan selama beberapa detik, Zhao Hongyu bertanya kepada nenek, Bibi, apakah kamu ingin Si menjadi cucu perempuan kamu? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.